Latar belakang perlawanan Perang Diponegoro terhadap Belanda tahun 1825 sampai 1830. Belanda dengan sengaja menanam patok-patok untuk membuat jalan di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro. Hal itulah yang membuat kemarahan Pangeran Diponegoro memuncak dan menyatakan sikap perang terhadap Belanda. Perang ini berlangsung selama 5 tahun di Pulau Jawa, Hindia Belanda. Tokoh perlawanan Perang Diponegoro terhadap Belanda tahun 1825 sampai 1830. Kelahiran Bendara Raden Mas Mustahil 11 November 1785 Ngayogyakarta Hadiningrat. Kematian 8 Januari 1855, umur 69, Makassar, Hindia Belanda. Pemakaman Kampung Melayu, Wajo, Makassar, Sulawesi Selatan. Hendrik Merkus Baron de Koch 25 Mei 1779 sampai 12 April 1845 adalah seorang jenderal dan bangsawan Belanda yang bertugas di Angkatan Laut Batavia sebagai Letnan Gubernur Jenderal Belanda Hindia Timur dari tahun 1826 hingga 1830. Ia juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Belanda dari tahun 1836 hingga 1841. Muslim Muhammad Khalifah atau dikenal Kyai Madja. Kyai Madja lahir di Surakarta, Jawa Tengah 1792, adalah seorang ulama yang dikenal sebagai orang kepercayaan Pangeran Diponegoro, sekaligus Panglima selama berlangsung Perang Jawa. Kematian 20 Desember 1849, Tondano. Jamaluddin Adinegoro, gelar Datuk Maharaja Sultan 14 Agustus 1094, 8 Januari 1967 adalah sastrawan dan wartawan kawakan Indonesia. Ia berpendidikan Setopia 1018 sampai 1925 dan pernah memperdalam pengetahuan mengenai jurnalistik, geografis, kartografi, dan geopolitik di Jerman dan Belanda 1926 sampai 1930, meninggal 6 Januari 1967, umur 60. Pada tanggal 21 Juli 1825 sampai 9 Februari 1830, Yogyakarta, Surakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di awal perang terdapat seorang bangsawan pendukung Diponegoro, yaitu Pangeran 11 pada bulan Agustus hingga September 1825. Ia menyerang posisi
pertahanan Belanda sepanjang pantai utara Jawa, terutama di daerah Serang Clemat. Adik ipar Diponegoro yang bernama Tumenggung Arya Sosodilogo ikut membentrok di Bojonegoro 1827 sampai 1028. Pesisir utama di mana ia berhasil merebut Rembang, Lasem, dan Tuban. Sayangnya pada Oktober 1828 Raden Sosodilogo terpaksa menyerah kepada Belanda setelah ia kehabisan pasukan pada tahun 1827. Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem banteng sehingga pasukan Diponegoro terjepit pada tahun 1829. Kai Maja, pemimpin spiritual pembentrokan, ditangkap menyusul, kemudian Pangeran Mangkabumi dan panglima utamanya Alibasa Sentro Praweradirjo menyerah kepada Belanda setelah perang terus berkelanjutan. Akhirnya Belanda menangkap Diponegoro di Magelang pada 28 Maret 1830, kemudian mengasingkan ke Batavia selama sebulan sebelum dipindahkan ke Sulawesi. Dampak peperangan perlawanan Perang Diponegoro terhadap Belanda tahun 1825 sampai 1830. Berakhirnya Perang Jawa merupakan akhir perlawanan bangsawan Jawa. Perang Jawa ini banyak memakan korban di pihak pemerintah Hindia sebanyak 8.000 serdadu Belanda dan 7.000 pribumi. Sekitar 2 juta orang atau sepertiga dari seluruh penduduk Jawa terkena dampak perang yang melanda hampir seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. 200.000 orang Jawa meninggal dunia dan seperempat lahan pertanian rusak. Belanda juga harus menanggung biaya perang sebanyak 25 juta gulden atau setara dengan 2,2 miliar dolar AS. Saat ini setelah perang berakhir, jumlah penduduk Yogyakarta menyusut separuhnya. Setelah Perang Diponegoro pada tahun 1832, seluruh raja dan bupati di Jawa tunduk menyerah kepada Belanda, kecuali Bupati Ponegoro. Warok Brotadiningrat III justru hendak menyerang seluruh kantor Belanda yang berada di kota-kota Karesideman, Madiun, dan di Jawa Tengah seperti Wonogiri, Karanganyar yang banyak dihuni oleh Warok. Dalam catatan Belanda, para Warok yang memiliki kemampuan berperang sangat tangguh bagi pasukan Belanda. Maka dari itu, untuk menghindari yang merugikan pihak Belanda, terjadi sebuah kesepakatan untuk dibuatkanlah kantor bupati di pusat kota Ponorogo, serta fasilitas penunjang seperti jalan beraspal, rel kereta api, kendaraan langsung dari Eropa seperti mobil, motor, hingga sepeda angin berbagai merek. Maka tidak heran hingga saat ini kota dengan jumlah sepeda tua terbanyak berada di Ponorogo, yang kala itu digunakan oleh para Warok juga.